Saya terharu dan bahagia. Hari ini saya singgah di toko kita, Spirit 212. Ternyata 212 Mart ini belum mengantongi izin. Belanjalah di toko 212 Mart. Insya Allah itu awal mula kebangkitan kejayaan ekonomi umat. Nanti untuk sementara waktu toko ini minimal ini kemungkinan akan ditutup sementara. Kasus investasi bodong dilakukan sejumlah warga ke markas Polresta Samarinda. Mereka merasa tertipu setelah menyerahkan uang dengan label Koperasi Syariah 212. Pada hari ini kami menyerahkan laporan tertulis terkait adanya dugaan penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh 4 oknum yang mengatasnamakan komunitas 212. 3 gerai retail berlabel 212 Mart di Kota Samarinda kini tutup permanen. Tidak hanya itu, sejumlah warga mengadu ke markas Polresta Samarinda karena dugaan penipuan dan penggelapan dengan iming-iming bergabung dalam Koperasi Syariah 212. Pengadu adalah warga yang telah menjadi investor alias sudah menyetor uang untuk bergabung dengan Koperasi Syariah 212. Jumlahnya diperkirakan mencapai 400 orang, namun yang mengadukan ke polisi baru 26 orang. Untuk terkait masalah korban, jumlahnya berapa, ini masih kita akan dalami lagi, Pak. Kita dalami lagi, karena memang ini laporan ini masih baru, kita masih harus melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang lain termasuk para korban. Mereka mengaku kehilangan uang setoran paling kecil 500.000 sampai 20 juta per orang. Pada hari ini kami menyerahkan laporan tertulis terkait adanya dugaan penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh 4 oknum yang mengatasnamakan komunitas 212. Permasalahan itu dimulai dari adanya ajakan bergabung untuk membentuk Koperasi Syariah 212. Gagasan pendirian koperasi tersebut setelah peristiwa 212 atau 2 Desember 2017 terjadi demonstrasi besar-besaran di Jakarta karena kasus penistaan agama. Momentum 212 itu mengilhami para alumni yang ikut berdemo maupun yang bersimpati sampai di daerah-daerah. Akhirnya mereka mendirikan Koperasi Syariah 212 dan menyalurkan dana anggota koperasi ke usaha retail 212 Mart. Di Samarinda, sekitar 400 orang anggota berhasil digait dan menyerahkan setoran sebagaimana layaknya sebuah koperasi. Mereka menyetorkan uang dari 500.000 sampai dengan 20 juta. Uang tersebut disetorkan kepada pengurus komunitas itu yakni P selaku ketua, RJ selaku wakil ketua, HBN selaku bendahara dan MS. Dana yang terkumpul langsung dieksekusi menjadi toko retail 212 Mart sebanyak 3 unit di kota Samarinda, yaitu di Jalan Abdul Wahab Syarani, Bengkuring, dan Jalan Gerilya. Tapi apa yang terjadi? Menurut kuasa hukum para investor itu, Koperasi Syariah 212 yang dijanjikan tidak jelas legalitasnya. Ternyata 212 Mart ini belum mengantongi izin. Dan pembagian keuntungan dari pengelolaan 212 Mart tidak ada. Modus yang digunakan dalam permasalahan ini adalah mereka menghimpun dana secara ilegal yang kemudian diatasnamakan untuk unit usaha berupa 212 Mart. Tetapi dalam perjalanannya unit usaha ini tidak berjalan dan apa yang dijanjikan kepada para investor tidak dipenuhi. Yang dijanjikan itu berupa apa itu, Pak? Berupa keuntungan, benefit itu. Ya, bagi hasil. Betul. Berarti sempat berjalan dong 212 Mart ini, Pak? Sempat berjalan, tetapi memang tidak semua investor mendapatkan apa yang dijanjikan seperti itu. Sehingga semuanya memuncak pada saat di sekitar tahun 2020 itu memang benar-benar tidak ada keuntungan yang diperoleh. Dan upaya-upaya secara kekeluargaan sudah ditempuh tetapi tidak ada hasil. Bahkan ada beberapa terlapor ini sekarang posisinya di luar kota Samarinda dan tidak bisa dihubungi.
Kini 3 unit toko 212 Mart di Samarinda sudah tutup semua. Karena tidak mampu bayar gaji karyawan serta tidak mampu bayar ke supplier dan UMKM yang bekerja sama. Kerugian para investor atau calon anggota koperasi mencapai 2 miliar lebih. Teman-teman sekalian, tidak akan pernah, sekali lagi, tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. Jadi semua masih belanja di 212, tokonya orang Islam. Lihat aja sekarang banyak toko-toko lain yang bumbu seperti jamur di musim hujan. Tapi kenapa tidak 212? Karena kita belum punya kesadaran. Jihad itu, mahalan di sini. Lo cuma 100-200 perak. Cuma 100-200 perak gitu loh. Itu bagian dari justru itulah kelebihannya. Justru itulah nilai dari dakwahnya. Jangan pelit-pelit lah, jangan perhitungan lah. Selamanya kita gak akan pernah maju kalau kali ini kita masih perhitungan. Belanjalah di toko 212 Mart. Insya Allah itu awal mula kebangkitan kejayaan ekonomi umat. Modus yang digunakan dalam permasalahan ini adalah mereka menghimpun dana secara ilegal yang kemudian diatasnamakan untuk unit usaha berupa 212 Mart. Tentu apabila ini nanti dalam hasil penyelidikan ini bisa kita tingkatkan ke penyidikan dan penyidik bisa menemukan 2 alat bukti, tentu akan kita lakukan penyidikan dan akan pelaku akan kita cari nanti. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.